Wah, cantik banget ya. Kenapa aku nggak seberuntung itu, bisa nikah sama si Yoki? Nikah pun gimana? Siapa di kota pelabuhan yang nggak tahu? Si Yoki cuma cinta sama putri keluarga Liang. Liang Yutong. Iya juga sih. Pengantin coba gaun, calon suaminya nggak muncul. Gosipku. Asyik banget dibahas ya. Nona Kiao, kami bukan maksud begitu. Namaku Kiao Xingye. Awalnya, seharusnya aku yang jadi nona besar keluarga Liang. Tapi digantiin sama anak pembantu. Liang Yutong yang nipu pakai identitasku. Dan sekarang, meski udah balik ke keluarga Liang, aku cuma anak yang gak disayang. Angsu, kamu kenapa? Yezi, aku lagi sakit bagian aduan. Lihat Kian sama Liang Yutong di sini. Pesta pertunangan aja belum diadain. Calon suami sama selingkuhannya udah punya anak. Yezi, jangan terlalu sedih. Sedih? Ngapain aku sedih? Ini kan emang cuma pernikahan kontrak. Kalau bukan buat keluarga Liang, buat Paman Ki, aku mana mungkin mau nikah sama dia. Terus kamu mau gimana? Malam pertunangan, aku akan biarkan seluruh kota pelabuhan tahu perbuatan mesum mereka berdua. Kali ini, aku tidak akan lagi jadi boneka keluarga Liang. Sio Kiao, nona besar membatalkan pertunangan. Sio Kiao, kenapa harus seperti ini? Dia, Kiao Xingye. Di saat Anda dan keluarga Kiao paling sulit, dia kabur diam-diam. Di belakangmu dan ibu tua, dia berjanji dengan pria liar. Untuk apa cari orang tak tahu terima kasih ini lagi? Betul, Kak Chuan. Dulu, kalau bukan karena kakak yang menampungnya, dia, Kiao Xingye, sudah lama mati di luar sana. Seperti orang yang tak tahu balas budi seperti dia. Chuan, Kak Chuan. Sio Kiao, ampun. Kau bilang, kalau kau mati, apa yang akan terjadi pada keluarga Sheng? Chuan. Ingat, Kiao Xingye selamanya adalah nona besar keluarga Kiao. Kau mengakuinya. Lalu apa? Selama aku masih hidup 1 hari, tidak ada yang boleh mengganggunya. Pertunangan kita batal. Tidak, Kiao Rongchuan, kau tidak boleh batalkan pertunangan. Kiao Rongchuan, jangan kira aku tidak tahu. Kau suka adik yang kau besarkan sendiri itu. Ku beritahu kau. Dulu, aku yang sengaja melepaskannya pergi. Bahkan kalau kau bawa dia kembali, mau apa? Dia mau kembali? Ayo, bunuh aku. Aku tunanganmu, kalau tak bisa bersamamu. Lebih baik aku mati. Mati. Mimpi kali. Aku akan bikin mulutmu diam selamanya. Kau mau apa? Hei. Potong lidahnya, kirim kembali ke keluarga Sheng. Tidak, Kiao Rongchuan, jangan perlakukan aku begini. Keluarga Sheng tak akan biarkan. Kalau begitu, kita selesaikan semua urusan lama dan baru sekalian. Apa lihat-lihat? Lakukan. Tidak.
Pergi. Oh, kau rupanya. Anjing penjilat, apa aku salah? Seluruh grup perusahaan Ki siapa yang tak tahu? Kau ngejar-ngejar CEO Ki selama 3 tahun. Ngejar-ngejar, rupanya pengorbananku untuk Kian. Di mata orang lain. Ternyata terlihat begitu konyol. Kiao Xingye jadi perempuan. Seperti kau ini. Sungguh memalukan. Kau berani memukulku? Kenapa? Nyonya manajer umum, apa aku tak punya hak untuk menghadapi mereka? Au! Kiao Xingye, kamu cuma alat buat pernikahan politik dari CEO Ki. Basa-basi apa lagi yang kamu banggakan? Bersin dong, berisik. Sioki, Wanita ini, dia datang bikin onar. Xingye, kamu kok datang? Aku datang cuma mau tanya Sioki. Kapan rencananya mau menikahiku? Pernikahan kita. Mungkin harus dulu. Yutong baik. Ini surat penerimaan Universitas ST, Petersburg. Kamu sekolah di sana dulu. Kamu mau kirim aku ke luar negeri? Biar kasih tempat buat dia. Xingye. Yutong sakit. Dia akan kamu. Pasti kamu ngerti kan? Sakit beneran. Atau hamil? Kian. Pernikahan aku sah juga. Langsung batal aja. Xingye. kamu tunangannya, tapi dia yang suruh aku cari dia. Menurutmu, dia anggap kamu apa? Selama aku mau, posisi apapun di keluarga Ki bisa aku dapat. Tapi kamu seumur hidup cuma bisa jadi selir gelap. Bawa-bawa anak haram di perut. Menjadi kekasih yang tidak sah dan tidak diakui. Kamu, Liang Yutong. Walau mama dan kakak sayang kamu seberapapun, tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu cuma anak pembantu. Walau kamu hamil anak keluarga Ki, keluarga Ki tetap tidak akan menerima kamu masuk keluarga. Xiao Xingye, kalau bukan karena Paman Ki suka sama kamu, kamu pikir posisi tunangan ayam bisa jatuh ke tanganmu? Apakah giliranmu akan tiba? Xing aku tidak mau merusak hubunganmu dengan Kian. Jangan salah paham, ya? Lepaskan. Yutong, kamu tidak apa-apa? Ayan, Kiao Xingye, bagaimana keluarga Liang bisa melahirkan? Wanita jahat berhati ular seperti kamu? Jalang. kamu mau apa? Mau berakting untuk menuduhku? Liang Yutong, aku akan penuhi keinginanmu. Biar kamu tahu apa itu wanita jahat yang sebenarnya. Ayan, Berhenti. Kamu, Berhenti. Kamu datang dari mana? siapa kamu? Berani ikut campur urusan rumah tanggaku? Urusan rumah tangga? Kalau aku tidak salah dengar, Xing'er dan kamu sudah batal tunangan. Ini urusan rumah tangga apa? Oke, Kiao Xingye. Ternyata kamu ngotot mau batal tunangan karena di luar sudah punya. Gigolo ganteng begini, ya? Kalau berani hina Xing'er setengah kata lagi, kau gak bakal keluar dari sini hidup-hidup. Kiao Xingye ini ternyata memang punya skill. Baru pisah dari CEO Ki, udah dapat sugar daddy baru. Cari tahu siapa orang ini. Siap. Ayan,
Keluarga Liang kan masih keluarga besar di kota pelabuhan. Masa cuma dikasih tinggal di tempat kayak gini? Kamu sudah tahu semuanya? Ada tunangan, jadi lupa panggil kakak ya? Kak, Masih sedih karena cowok itu? gak ada. Kalau bukan demi keluarga Liang, demi bikin Paman Ki senang, gua gak bakal mau nikah sama dia. Sini. Duduk. Kak, aku udah gede, cowok cewek beda. Aku kakakmu. Kamu punya waktu 30 detik. Kakak nanya kenapa dulu aku pergi tanpa pamit? 29. Sheng Chun, berani-beraninya kamu mukul aku. Kakakku gak bakal biarin. Kakak! Kiao Xingye. Masa beneran nganggap diri jadi bagian keluarga Kiao? Sheng Chun, keluarga Kiao udah perlakukan kamu baik-baik. Kalian malah manfaatin kematian ayah angkat, jatuhin keluarga Kiao. Kalian masih manusia gak sih? Terus gimana? Sekarang hidup matinya keluarga Kiao. Semua tergantung kamu. Kamu mau apa? Gua lihat, keluarga Sheng Chun, keluarga Kiao. Atau kamu keluar dari keluarga Kiao. Santai aja, gua gak bakal bikin kamu jadi gelandangan. Orang tua kandungmu udah gua temuin. Kamu pulang aja ke keluarga Liang sana. Pulang saja ke keluarga Liang. Tidak, aku nggak mau ninggalin kakak. Kiao Xingye, kamu tenang aja. Asal Kiao Rongchuan mau nikah sama aku, keluarga Sheng pasti bantu keluarga Kiao. Baik. Aku yang pergi. Kiao Xingye. Gimana kabar keluarga Sheng? Maksud lo, nanya soal keluarganya? Atau nanya soal Sheng Ye? Bukan. Keluarga Sheng? Udah setahun yang lalu jadi sejarah di kota pelabuhan. Puaskan dengan jawaban itu? Siapa lagi yang mau lo tanya? Nggak perlu. Yang penting mereka udah nggak bisa ganggu kakak lagi. Mereka ganggu lo? Kah, Dasar lemah. Dia niaya di luar sampai segitunya. Gitu caranya kakak ajarin lo? Sing Er, selama kakak ada, nggak ada yang berani ganggu lo. Sing Er, Kak, aku ada urusan, harus pulang bentar. Sing Er. Ikuti Nona. Siap.
Dasar anak durhaka. Yutong kondisinya lagi nggak baik. Lo mau bunuh dia apa? Bu, jangan salahin Xingye. Apa salahku? Dulu dia menyuruh orang menabrakku sampai mati. Kamu saja tidak pernah membelaku atau menghajarnya. Cuma disiram sedikit. Kok marah? Ibu. Sayang, Xingye, ibu akan menyuruh orang mengantarmu ke rumah sakit. Tanda tangan dulu, ibu tak mau kehilangan kakakmu. Tidak, Bu. Aku tidak mau tanda tangan. Liang Yutong, dia yang menyuruh orang menabrakku. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Pasti kamu salah lihat. Tongtong itu anak yang ibu besarkan sendiri. Ibu tidak bisa menghancurkannya hanya karena omonganmu. Tidak. Sayang, tanda tangan dulu, nanti ibu antar ke dokter. Bu, aku tidak mau tanda tangan. Sudah aku tahu. Tongtong tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kiao Xingye, kamu lihat. Bahkan kalau aku ingin membunuhmu, ibu dan kakak akan tetap membelaku. Kamu anak kandung pun, terus mau bagaimana? Kalian sudah lupa kecelakaan dulu? Aku pikir kalian masih bisa diselamatkan. Makanya aku mengalah dan menahan diri selama 3 tahun ini. Kiao Xingye, kamu berani merasa teraniaya? Keluarga Liang sudah menghidupimu selama 3 tahun ini. Dulu kami bayar obatmu, sekarang malah cari masalah. Kecelakaan itu jelas-jelas sandiwara yang kamu atur sendiri. Hanya untuk merebut Qian. Benar, Yutong itu anak yang kami besarkan sejak kecil. Kami pasti tahu bagaimana sifat aslinya. Kalau kalian begitu percayanya padanya, ngapain suruh aku pulang? Aku rela mengorbankan kebahagiaanku sendiri untuk kalian. Hanya menjadi alat pernikahan politik. Dan begini caranya kalian memperlakukanku? Liu Suyun, Liang Jinshao. Aku sudah tidak mau jadi putri keluarga Liang lagi. Dasar anak durhaka. Bikin emosi banget. Ibu, jangan marah, tenangkan diri. Bikin emosi. Tenang, bekukan kartu kreditnya. Ibu bekukan kartu Xing Xing? Dia hidup dari nafkah keluarga Liang 3 tahun ini. Yutong, jangan coba-coba bela dia. Sifat buruknya ini harus dihajar habis-habisan. Kiao Xingye, tak ada satupun di keluarga Liang jadi milikmu. Hanya boleh ada satu putri, yaitu aku. Kakak, Keluarga Liang sudah nakalin kamu lagi? Kak, aku tidak akan kembali ke keluarga Liang lagi. Keluarga Kiao adalah rumahmu yang sebenarnya, selamanya. Lusuh banget penampilanmu. Ambil ini, beli baju baru. Jangan sampai orang lain ngira. Aku, Kiao Rongchuan, tega menyia-nyiakan adikku sendiri. Makasih, Kak.
Ada apa? Tas di sini minimal 500 juta. Jangan ngarep, kian aja belum tentu bisa beli. Takut apa? Ada yang bayarin. Nah, yang ini bagus. Kiao Xingye, kita tidak cuma selera sama soal cowok, tapi juga soal tas. Lepas, ini Yezi yang lihat duluan. Lepas, barang yang aku, Liang Yutong, suka. Tidak pernah ada yang namanya mengalah. Kakak mau, ambil saja tas ini. Yutong, Ini rancangan eksklusif desainer Prancis. Diana sendiri yang mendesainnya. Cuma ada satu di seluruh kota pelabuhan. Ya ampun, dia berani merusak tas rancangan Diana. ribut apa sih? Cuma tas doang kok. Aku yang beli, selesai urusan. Ini kartu emas dari ayahku, isinya 1 juta. Maaf, Tuan. Saldo tidak cukup. Tidak mungkin, kartu ini isinya 1 juta. Tuan, toko kami ini butik mewah kelas atas. Transaksi minimal 5 juta. 5 juta. Orang miskin berani intip tas di sini. Iya, dari gaya sok kayaknya tadi. Aku kira dia anak orang tajir. Nyatanya cuma kampungan yang gak ngerti kualitas. Ayan, cepat cari akal. Sekarang, mana mungkin aku bisa kumpulin 5 juta buat kamu? Tas ini nggak kami ambil. Tuan, ini bukan urusan Anda lagi. Anda sudah merusak tasnya, harus ganti rugi. Atau saya laporkan polisi. Ganti rugi. Dia biang kerok yang merusak tas ini. Kamu pikir semua orang buta? Kamu sendiri yang merebut tasnya. Lalu sengaja menjatuhkannya. Sekarang malah balik tuduh. Kalau nggak mampu beli, jangan sok gaya di sini. Kalian sendiri mampu beli? Kiao Xingye, kamu belum tahu ya? Ayah dan ibu sudah memblokir semua kartumu. Sekarang, mungkin beli roti kukus aja kamu nggak sanggup. Kecuali yang dia sentuh. Yang lain semua bungkus dan bawa pergi. Siap. Kita mana punya uang sebanyak itu? Nanti aku hitung 3, 2, 1. Kamu lari dulu, aku yang tangkis belakang. Santai aja. Tas yang kubeli nanti dibagi 2 sama kamu. Kartu hitam eksklusif. Aset 5 triliun. Yang punya cuma keluarga Kiao. Kartu hitam eksklusif, Kiao Xingye. Lama nggak ketemu, kamu malah jago bikin kartu palsu sekarang? Kartu hitam asal bisa dipakai? Kiao Xingye, jangan-jangan kamu pikir karena margamu Kiao langsung bisa nyambung ke keluarga Kiao? Kartu ini asli atau palsu? Coba gesek aja langsung ketahuan. Nona Kiao, truk Anda. Cepat panggil polisi. Tangkap mereka. Ini 500 juta. Ayo semua. Tangkap mereka berdua dan bawa ke kantor polisi. Kalian mau apa? Kiao Xingye, aku kan kakakmu. Kalau kamu perlakukan aku seperti ini, Mama nggak akan biarkan. Bising. Tutup mulut mereka juga, biar nggak ganggu telinga tamu penting. Kamu, seharusnya kamu pasang papan di depan pintu. Iya. Apa kata kalian? Itu yang berlaku. Sio Kiao, sudah sesuai perintah Anda. Postingan Nona Tangsu sudah dibeli trending topiknya. Anak angkat keluarga Liang berebut pacar orang. Terlihat bersama anak sulung keluarga Ki di poliklinik kandungan. Putri Liang batalkan tunangan dengan Ki. Cewek ini nggak tahu malu ya? Sampai-sampai rebut pacar adiknya sendiri. Bener banget. Cuma anak pembantu, sok-sokan jadi nona besar. Susu emang jago. Suruh dia bikin 1 postingan. Langsung bikin aku trending. Bang, kok kamu datang? Bang, kamu ngapain sih? Bang, kok kamu datang nggak bilang-bilang dulu sama aku? Ada apa? Nyimpan orang di rumah? Anak dewasa jaga jarak sama ayah. Aku kan ayahmu.
Kedinginan itu mulai dari kaki, udah gede masih nggak bisa jaga diri. Kiao Xingye, buka pintu. Sudah larut malam masih ada yang cari kamu? Bang, urusan ini aku bisa urus sendiri. Kalau nggak buka pintu, aku tendang. Kiao Xingye, dasar pelacur murahan. Berani-beraninya selingkuh di belakangku. Kamu sengaja mengumbar urusanku sama Yutong. Sampai semua orang tahu, cuma buat nutupin skandalmu sendiri, ya? Terus, mau apa? Masuk kantor polisi belum jadi pelajaran? Paman Ki nggak cari masalah? Kayaknya aku kurang keras menghajarmu. Dasar pelakor. Berani-beraninya mukul aku. Kamu tahu aku siapa? Siapa kamu itu penting? Kiao Xingye. Jujur aja, kalian udah sampai sejauh apa? Sejauh apa mereka, sejauh itulah kami. Kamu. Pergi. Mau aku injak harga diri pacarmu? Atau mau aku hancurkan harga diri laki itu di depan matamu? Nggak mungkin. Kiao Xingye udah suka sama aku 3 tahun. Mana mungkin dia sama laki lain? Orang ini pasti pemeran yang disewa Kiao Xingye. Kiao Xingye, udah deh berhenti acting. 3 tahun ini. Cuma aku satu laki di hidupmu. Lakukan ini cuma biar aku perhatian, ya? Aku kasih tahu, mustahil. Siapa bilang di sisinya cuma satu lelaki? Kiao Xingye, dasar pelacur. Berani-beraninya bermesraan dengan pria hidung belang di hadapanku. Apalagi yang ditunggu? Ini kesempatan emas. Baru segini udah nggak tahan? Yang biasa kita lakukan. Jauh lebih intim dari ini. Lepaskan. Kak, kamu ngapain sih? Kiao Xingye, ternyata hatimu masih ada aku. Lantai ini baru aja kupasang. Mahal tahu. Kiao Xingye, jangan kira aku nggak tahu isi kepalamu. Kamu cuma cemburu. Tapi ku beritahu, sebanyak apapun usahamu, di hatiku, kamu nggak akan pernah bisa menyaingi sedikit pun dari Yutong. Iya, dasar anjing gila. Kalau berani menggonggong lagi di rumahku. Percaya nggak aku patahin jari ini? Ngapain lihat-lihat? Cepat minggir sana. Percaya nggak aku panggil satpam? Maaf ya, Kak. Sudah menyusahkanmu ikut berakting. Aku cuma nggak terima aja. Gak usah dijelasin, aku tahu. Pintuku. Kian. Karena pintunya sudah rusak. Berarti malam ini kamu gak bisa tinggal di sini. Terpaksa kamu harus menginap di tempat kakak. Masih ingat tempat ini? Katanya kamu suka. Ini. Paviliun Lanlin. Villa yang cantik sekali ya. Xing'er suka. Suka banget. Ini punya kamu. Punya kamu. Nona besar. Tuan muda butuh waktu lama banget. Baru bisa cari pemilik villa ini. Sebenarnya ini hadiah dari Tuan muda buat ulang tahun ke-18 Nona. Tapi Nona malah pergi diam-diam. Lowling. Kakak. Awalnya mau dikasih pas ulang tahun 18, tapi nggak telat kok. Emang kasur besar lebih nyaman. Kiao Xingye.
Itu cuma acting doang. Datang. Lagi ngapain sih? Ketok pintu lama nggak dibuka. Kenapa di rumah aja nggak pakai baju? Ini rumahku, mau pakai baju atau nggak terserah aku. Ini bukan rumahmu, ini rumahku. Cepat balik sana pakai baju. Singer, bahaya nih. Baru aja pegang sertifikat. Langsung mau usir aku keluar. Aku nggak. Lihat aja, malu-malu apa sih? Aku nggak lihat. Aku lihat bagian mana? Selalu ada nuduh aku. Aku lihat sendiri. Pandanganmu jatuh ke sini. Gak kok. Lo ngomong sembarangan aja. Gue mau ganti baju nih. Lo cepetan keluar sana. Ai, Gue gak lihat apa-apa kok. pandangan lo, ke sini tuh jatuhnya. Aduh, Kiao Xingye. Ini gak pantas dilihat anak kecil. Kak, lo mau ngapain sih? Nona, Tuan muda manggil Nona makan pagi. Apaan sih? Gue kok mimpi mesum, sampai ngecas lagi. Yang parahnya, yang dimimpi itu malah kakak gue sendiri. Kiao Xingye, ada apa nih? Kok lama banget keluar sih? Lo ngapain? Muka lo kok merah banget gitu? Gak demam sih. Ayo turun makan. Ah, Hang. Gawat-gawat. Jangan-jangan gue beneran suka sama kakak gue? Si Kiao Xingye ini berani-beraninya selingkuh di belakang gue. Main sama cowok lain. Ayan, cuma buaya darat doang, gak perlu gue pikirin. Si Yoki, udah ketemu. Ini mobil yang Bapak lihat hari itu. Mobil keluarga Kiao. Berarti, orang yang waktu itu adalah Kiao Rongchuan? Masa sih? Kiao Rongchuan kan terkenal dingin, gak pernah deketin cewek. Bertahun-tahun gak ada kabar dia punya wanita. Masa ya dia sama Kiao Xingye? Berbuat mesum? Iya juga ya. Keluarga Kiao kan keluarga besar di kota pelabuhan. Kiao Rongchuan lagi-lagi satu-satunya penerus keluarga Kiao. Masa ya dia mau nyetir sendiri? Aku tahu. Orang ini pasti supirnya Kiao Rongchuan. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran? Makanya Kiao Xingye punya kartu hitam eksklusif. Pasti supir itu yang nyuri, HMPH. Kiao Xingye, lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Aku lihat, sampai kapan kamu bisa angkuh. Paman Ki, Ayah, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya membicarakan menantu keluarga Ki di belakang. Bukan, ayah, ini kenapa? Yutong kan lagi hamil. Kamu masih berani ngomong. Kalau bukan karena anak haram ini, Xingye bakal mau putus tunangan sama keluarga Ki? Liang Yutong, aku peringatkan kamu. Selama aku masih hidup, aku nggak akan pernah izinkan anak babu masuk ke keluarga Ki.
Bukan, ayah, ini cucu kandungmu. Cucu kandung? Keluarga Ki nggak butuh anak haram. Kian, aku peringatkan kamu, daripada buang waktu sama cewek ini. Mending mikirin gimana kerja sama-sama keluarga Kiao. Keluarga Kiao? Kiao Rongchuan jarang pulang ke kota pelabuhan. Kalau kesempatan ini aja kamu nggak bisa ambil, menurutku, status penerus keluarga Ki, kamu nggak usah mimpi. HMPH. Yutong. Silakan duduk dulu. Yutong, kamu baik-baik saja? Ayan, perutku sakit. Cepat panggil dokter. Baik, Yutong, tenang saja. Aku tidak akan biarkan anak kita kenapa-kenapa. Bukankah kamu selalu suka rumah di Lanlin Residence? Nanti kubelikan, biar kamu bisa istirahat tenang. tapi bukannya rumah itu sudah dibeli orang misterius? Bagaimana kamu bisa menemukan pembelinya? Aku sudah tanya ke pengurus rumahnya. Kata dia, pemilik rumahnya marga Kiao. Di kota pelabuhan, yang mampu beli rumah dan bermarga Kiao. Hanya Kiao Rongchuan. Sekarang Kiao Rongchuan sudah kembali ke kota pelabuhan. Kalau aku bisa ajak dia kerja sama, papa pasti senang. Urusan kita berdua pasti langsung lancar. Benarkah? Ayan? Kiao Xingye, meskipun kamu anak kandung papa mama, terus, kasih sayang mama adalah milikku, Kian juga milikku. Ini rumah barumu? Wah, megah sekali. Kapan kamu jadi sekaya ini? Nanti saja aku ceritakan. Aku kesini hari ini. Mau bicara hal lain. Aku sudah punya orang yang kusukai. Jangan-jangan kamu suka sama Kian? Bukan. Orang yang kusukai itu orang lain. Terus, dia itu tipe orang seperti apa sih? Sok berkuasa. Kak, ngapain sih? Nggak punya aturan. Aku kan ayah kamu. Semua itu sifat-sifat kakak. Aduh, nggak boleh. Aku nggak boleh kasih tahu orang lain. Orang yang aku sukai itu kakak sendiri. Yezi, Kalau gitu, coba gambarin kebalikannya dari kakak deh. Dia itu orangnya lembut. terus kalian berdua sudah sampai tahap apa nih? Ciuman. Dan, aku kemarin malah bermimpi melakukan itu sama dia. Itu loh. Apaan? Yaitu, yang itu. Yezi, tunggu dulu. Ada telepon nih. Hang. Dia itu. Dia itu kepala pelayan di rumah kami. Wah, kepala pelayan di rumah kalian seganteng itu. Susu, bukannya kamu masih ada urusan. Kamu duluan saja deh. Lowling, tolong antar susu. Oh iya, ya udah. Sampai ketemu lagi. Kiao Xingye. Kenapa? Jadi adik aku itu memalukan ya? Bukan. Kak, dia nggak tahu urusanku di keluarga Kiao. Masa iya aku harus bilang ke dia kalau aku suka sama kakak sendiri? Aduh, Kak, jangan marah dong, ya? Xing'er sudah besar, sudah punya orang yang disukai. Katakan pada kakak, siapa yang Xing'er sukai? Kak, lepaskan aku dulu. Katakan. Siapa? Kakak yang akan urus. Bisakah aku tidak bilang? Baik. Xing'er sudah besar, sudah punya rahasia.
juga sudah mulai. Mimpi basah. Kak, kok bisa-bisanya menguping pembicaraan rahasia aku? Aku marah. Aku benci kamu. Cepat pergi. Pokoknya bukan kamu. Siapapun itu, bukan kamu. Tuan muda, Anda tidak boleh minum lagi. Lo Uling. Kamu yang paling lama ikut aku. Jujurlah. Apakah aku ini lembut dan penyayang? Tuan muda, bercanda apa Anda? Anda dengan dua kata itu sama sekali tidak berhubungan. Maksud saya, Tuan muda, Anda punya daya tarik Anda sendiri. Di kota pelabuhan, gadis mana yang tidak ingin menikah dengan Anda? Kenapa dia malah suka? Yang lembut. Tuan muda, Selidiki. Selidiki siapa lagi pria di sekitar Sing-Er. Aku ingin tahu. Siapa yang berani-beraninya mengusik orangku di depan mataku sendiri? siap. Mama, di mana kamu? Aku lapar sekali. Mau ikut kakak pergi? Kalau sudah besar nanti, aku mau menikah dengan kakak. Baiklah. Apa ini? Cincin. Seperti yang dipakai mama di tangannya. Hore. Sing-Er juga punya cincin. Saat seluruh dunia meninggalkanku, dia bagai seberkas cahaya yang menerangi hidupku. Tapi, Kak, selain menjadi adikmu, bisakah aku berada di sisimu? Dengan nama lain? Kiao Xingye menyukai Kiao Rongchuan. Tak seorang pun tahu. Kak, kamu mabuk. Aku ambilkan air putih untukmu. Ya. Kak, kamu mau apa? Aduh. Kak, kamu tahu aku siapa? Kak, saat ini, kamu anggap aku siapa? Kiao Rongchuan si brengsek. Gigitan dia sampai begini. Gimana mau ketemu orang? Sudah jam 9, si pemalas. Kak, aku benar-benar ngantuk. Aku mau tidur lagi. Kalau begitu, aku masuk ya. Aku segera siap. Oke. Aku kasih waktu 10 menit. Berhenti. Kak, si Tangsu ada urusan sama aku. Aku dulunya. Makan dulu baru pergi.
Kenapa? Mau aku suapin? Nggak usah, Kak. Kak, kok elu terus-terusan ngeliatin aku sih? Bibir lu kenapa sobek? Dia beneran nggak ingat apa-apa. Kak, kamu masih ingat nggak? Tadi malam pulangnya gimana? Ham? Leher itu apa sih? Ini, itu, digigit serangga. Serangga apa sih? Sakti banget? Sampai sini aja sobek. Iya, sakti banget. Diusir pun nggak mau pergi. Lowling, semprot kamar Nona dengan disinfektan. Siap. Kak, bisa nggak sih? Lain kali kamu jangan minum-minum lagi? Aku minum? Ada hubungannya sama kamu yang digigit serangga? Nggak ada hubungannya. Tuan muda, ada satu hal lagi. Kian terus-terusan pengen ketemu Bapak. Kian? Katanya mau beli villa Lanlin buat Nyonya Liang istirahat hamil. Beli? Dia pikir dia siapa? Aku akan tolak dia sekarang juga. Suruh dia datang ke sini. Aku mau ngasih pelajaran buat Sing Er. Aduh, ini rumah Lanlin. Ini benar-benar dibeli untuk tong-tong kita? Benar, Bu. Yutong kita memang beruntung sekali. Tidak seperti Kiao Xingye itu. Seumur hidupnya mungkin belum pernah lihat rumah sebaik ini. Keluarga Kiao terkaya di kota pelabuhan. Aku nggak perlu lagi nerima omelan si tua Ki. Tong-tong, ayo kita masuk lihat-lihat. Ham. Hentikan mobil itu. Itu pasti penghuni rumah ini. Nona besar, ada yang menghadang mobil. Lanjutkan saja. Kamu? Kiao Xingye, kamu ngapain di sini? Aku di sini. Urusanmu apa? Kiao Xingye, kayaknya kamu belum tahu ya? Kian rela untuk Yutong membeli rumah Lanlin ini dengan harga selangit. Untuk tempat Yutong beristirahat selama hamil. Nanti, nyonya rumah ini akan jadi Yutong kita. Oh ya? Sudah dibeli? Aku kok belum dengar kalau pemilik rumah Lanlin ini ada niat mau jual rumah? Kamu ngerti apa? Demi aku, Ayan rela bayar 3 kali harga pasar buat beli rumah Lanlin. Kiao Rongchuan, sekaya apapun dia, pasti bakal tergiur juga. Kiao Xingye, sekarang kamu berlutut. Minta maaf sama aku kasih kamu kamar mandi buat tempat tinggal. Kamu udah cintai aku bertahun-tahun, aku nggak tega ninggalin kamu. Kamu bisa tinggal di dalam rumah Lanlin ini, merawat tong-tong kita dengan baik. Di kota pelabuhan, kamu juga punya tempat berteduh. Wah, Tuan Ki benar-benar dermawan ya? Rumah mewah segede ini. Cuma modal minta maaf aja bisa tinggal? Ternyata, cuma dikasih sedikit kebaikan sama Kiao Xingye. Langsung lembek dia. Kiao Xingye, nggak nyangka kamu lumayan juga punya mata. Ibu kita nggak sia-sia melahirkan kamu. Betul, tapi kamu harus berlutut minta maaf ke Tong-tong. Kalau nggak, aku nggak bakal maafin kamu. Oh ya? Kalau ternyata aku pemilik rumah Lanlin, kamu mau gimana? Kalau kamu pemilik sini, aku rela jadi budakmu. Mau jadi pelayan atau apapun. Kiao Xingye, sekarang juga aku beli villa Lanlin. Nanti pas nyungkem, jangan lupa bunyinya yang keras-keras. Biar otakmu yang becek itu jadi jernih lagi. Kiao Xingye, kamu tunggu saja diusir dari kota pelabuhan sama keluarga Kiao. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kok kepala rumah tangga nggak angkat? Jangan-jangan dia nganggap kamu pembawa sial. Jadi nggak mau jual rumahnya ke kamu? Kiao Xingye, kamu. Selamat datang pulang, tuan pemilik. Hah? Dasar lelaki bego. Kamu buta ya? Masa dia jadi pemilik kalian?
Sayang, dia mukul aku. Kamu harus balas dendam buat aku. Kepala rumah tangga Lou Lou. Lalu, dia ini. Berani-beraninya kamu mukul aku. Memangnya aku mukul siapa? Anjing gila. Berani suruh tuan kita. Nggak lihat diri sendiri kayak apa. Bukannya rumah ini punya Kiao Rong Chuan? Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Hei orang-orang, barang kotor ini masuk paksa. Hajar mereka, lalu lempar keluar dari Villa Lanling. Tunggu. Barusan kayaknya ada yang bilang kalau aku pemilik Villa Lanlin. Dia mau jadi budakku. Aku ini orangnya baik hati. Jadi budak nggak usah deh. Tapi kalian semua masing-masing tampar dia 10 kali. Urusan ini selesai di sini. Kalau tidak, kalian semua jangan harap bisa keluar dari halaman ini. Kiao Xinye, kau benar-benar iblis berwujud wanita. Nggak mau pukul? Kepala rumah tangga lo. Cari orang patahin kaki, biaya rumah sakit gue. Katanya aja mereka nekat masuk rumah orang tanpa izin. Terluka karena kecelakaan. Ya, bukan. Baik. Gue pukul. Ayan, mau ngapain kau? Jangan dengerin cewek itu. Selanjutnya. Aduh. Kakak, Selanjutnya. Mama. Gak tega. Kepala rumah tangga lo. Ayo orang. Ayo pergi. Silakan, Nona. Sudah agak lega? Kalau belum, gue cari orang buat bungkus mereka pakai karung, terus pukulin lagi. Sangat lega. Nona. Mau ngapain kau? Berani-beraninya kau lukai dia. Mau ngapain kau? Liang Jinzhao. Kepala rumah tangga lo, Liang Jinzhao sengaja melukai orang. Bawa ke kantor polisi. Bilang penegak hukum, berapapun uangnya. Gue pasti nggak bakal berdamai. Kiao Xinye, kau gila? Ini kan kakak kandungmu sendiri. Liu Suyun, gue peringatin kau. Kalau kau nggak bisa ngurus 2 anak anjing ini, gue pasti nggak bakal segan-segan sama kau. Sing Er sudah besar, sudah bisa melindungi kakak. Kamu kan kakakku. Siapapun yang berani menyakitimu, aku bakal lawan mati-matian. Kamu ngapain sih? Rambutmu ada tanahnya tuh. Oh, nggak apa-apa. Nanti aku cuci aja. Tanganmu aja luka. Gimana mau cuci? Aku bantu aja ya. Mending aku sendiri aja deh. Aku coba dulu suhu airnya gimana.
Tunggu sebentar, aku ambil sampo dulu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih, Kak. Kak, Sing Er. Jangan tinggalkan aku. Jangan suka sama orang lain. Aku nggak tega nyerahin kamu ke orang lain. Ah, dasar jalang. 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 Salahnya semua Kiao Xingye si jalang itu. Tong, jangan marah. Beberapa hari lagi kan ulang tahunmu. Mama bakal adain pesta ulang tahun buat kamu, sebagai ganti ruginya. Tong Tong, duduk dulu. Tong Tong, tadi itu cuma akal-akalan sementara. Kalau kita nggak mukul kamu, mereka bakal patahin kaki kita. Kita sih nggak apa-apa, tapi kan kamu lagi hamil anak kita. Jangan-jangan mereka nggak hati-hati. Nanti anak kita kenapa-kenapa gimana? Cuma bisa menyusahkan kamu sebentar, ya. Tapi aneh juga sih. Kartu Kiao Xingye kan udah kita stop. Dia dapat duit dari mana ya? Jangan-jangan si buaya darat itu beneran CEO Kiao? Sheng Chun, si cantik kota pelabuhan, jangan kejar Kiao Rongchuan. Ngejar-ngejar Kiao Rongchuan. Kiao Rongchuan aja nggak peduli. Masa ya dia bakal diri Kiao Xingye? Wah, si kampungan ini ngomongnya bener juga ya. Ini, Aku tahu. Rumah itu pasti si supir itu yang beli pakai kartu Kiao Rongchuan. kamu bilang, kalau Kiao Rongchuan tahu soal ini, gimana ya? Gue nggak tega ninggalin kamu ke orang lain. Kak, maksudnya apa nih? karena kamu suka yang lembut. Gimana kalau abang dari sekarang jadi lebih lembut, ya? Kak, ini maksudnya apa? Jangan-jangan kak juga suka sama gue? Jadi dia cium kamu paksa waktu mabuk? Kecilin suaranya. Mau seantero dunia tahu, ya? Terus gue lihat cowok ganteng pas itu. Wah, seneng banget. Tapi kamu bilang, gue harus gimana dong? Tanya langsung. Suruh dia tanggung jawab. Kalau dia nggak mau gimana? Kalau gue salah tangkap maksudnya. Bisa-bisa hubungan kita sebagai kakak adik jadi rusak. Dia gak mau, ya kamu yang ngejar. Gak usah, gak cinta. Katanya sih, cewek ngejar cowok cuma selapis tirai aja. Dandan yang seksi dikit, mana mungkin dia nggak lihat? Susu. Ini baju yang pilihan gue. Langsung ah, cowok kan makhluk visual. Pakai baju perang gini, langsung dapat. Gue tunggu kabar baiknya ya. Kak, Dia bang aja gak apa. Kak, Kak Yanli. Ini kan si sing-sing kita. Udah gede banget ya, makin cantik aja. Makin jago dandan juga. Tahu Kak Yanli dateng, jadi dandan khusus. Tahu Kak Yanli mau datang. Aku sengaja berdandan. Kenapa dijaga kayak mutiara mata gitu sih? cowok cewek kan gak boleh dekat-dekat. Apaan sih nggak boleh dekat-dekat? Sing-sing kita. Dulu kan paling suka sama aku.
Sampai teriak-teriak bilang gede mau nikah sama aku. Dia beneran bilang gitu. Kayaknya ada deh. Ikut aku. Kak, kalau ginian Li kakak bakal salah paham. Kamu takut banget dia salah paham ya? Bukan, kita. Kamu? Kapan ganti gaya sih? Kenapa emangnya? Aku nggak bisa tiap hari pakaian kayak anak kecil terus kan? Gimana orang yang aku suka mau perhatiin aku? Orang yang disuka? Kamu beneran suka banget sama dia? Kak, kita kayaknya agak terlalu dekat deh. Bilang sama kakak. Kamu beneran suka banget sama Yanli? Yanli kakak, mana mungkin kakak salah paham? Aku suka Yanli kakak. Kak, orang yang aku suka itu. Gak ada cowok yang bakal suka sama cewek yang jauh lebih muda. Terus kakak juga nggak bakal? Kak Cuan kenapa nih? Lagi berantem sama adik lagi? Kak Cuan, aku nginep di kamar mana malam ini? Ruang tamu. Gak ada cowok yang bakal suka sama cewek yang jauh lebih muda. Ya orang cuan, siapa juga yang mau sama orang kayak kamu? Cowok tua umur 30-an. Kiao Xingye. Ulangi lagi kata-katamu. Apa yang ku bilang? Kamu salah dengar. Pria tua. Kayaknya kamu pengen digebukin ya? Aku suka. Aku suka pria tua. Untung aku lari cepat. Maaf ya. Liang Yutong. Kamu mau apa? Xingye jangan salah paham dong. Kita kan pernah jadi saudari, aku datang untuk mengundangmu. Datang ke pesta ulang tahunku. Liang Yutong. Jangan pura-pura manis di depanku. Urusanmu nggak aku peduliin. Ya juga sih. Soalnya selama ini kamu di keluarga Liang. Ibu nggak pernah rayain ulang tahunmu. Kiao Xingye. Kita lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Coba kamu tebak, kenapa ibu cuma ingat ulang tahunku? Dan nggak ingat ulang tahunmu? Tapi gak apa-apa, Xingye. Kamu bisa datang ke pestaku. Lihat Putri Liang yang sebenarnya. Kiao Xingye. Ibumu, kakakmu, bahkan tunanganmu semuanya milikku. Berani-beraninya kamu mukul aku? Liang Yutong, kalau kamu berani lagi, tunjuk wajah sok menangmu. Ku banting mulutmu. Mereka ngerjain kamu lagi ya? Pesta ulang tahun doang. Aku nggak minat. Kak, aku mau putus hubungan sama mereka. Kalau nggak bisa ubah mereka, ya mending aku menjauh. Oke. Lowling. Tuan muda, Panggil semua desainer pelabuhan, aku pesan gaun. Paling cantik untuk Nona. Di pesta nanti, aku akan umumin identitas aslinya di depan semua orang. Dasar tak berguna. Hal kecil saja gagal. Tenang, Nona Liang. Bukan saya nggak mau undang, tapi semua desainer di kota pelabuhan. Udah diambil sama keluarga Kiao. keluarga Kiao? Katanya mau bikin gaun buat adik perempuan CEO Kiao. Katanya mau dibawa ke pesta ulang tahun Nona. Benarkah? Adik perempuan Kiao Rongchuan? Aku kok nggak pernah dengar? Kiao Rongchuan punya adik perempuan juga ya? Keluarga Kiao adalah keluarga besar turun-temurun. Wajar saja kamu nggak pernah ketemu. Keluarga Kiao bahkan mau bawa Nona besar mereka. Itu artinya mereka sangat menghormati CEO Ki dan Nona Liang. Pasangan serasi itu, ya? Aku harus berdandan cantik nih, menyambut mereka. Bantu jalin kerja sama Kiao dan Ki. Pernikahan kita pun bisa terwujud. Tong Tong memang selalu berpikir matang. Liang Yutong meski nurutin aku terus. Tapi pada dasarnya, dia cuma anak babu. Jika bisa menikahi Putri Kiao, jadi orang terkaya di kota. Bukan mimpi lagi dong.
Kamu udah pilih-pilih buat aku dari pagi. Nggak ada satu pun yang kamu suka? Ini nih. Cuma ini yang cocok buat singerku. Wah, kok ada orang secantik ini sih? Nona Kiao tubuhnya sempurna banget. Kak, Ini kan mimpi malam musim panas. Nona, ini yang tuan muda beli dari lelang di Prancis. Seharga 1 miliar, khusus buat Nona. Sing Er. Selamat ulang tahun. Tongtongku memang cantik dari sananya. Kayak bidadari turun dari langit. Malu-malu apa sih? Aku salah ngomong? Nggak cuma Kian, Kiao Rongchuan pun bakal terpana melihatmu. Cuma sayangnya, malah jatuh ke tangan si Kian itu. Kak, ngomong apa sih? Apa kata kakak salah? Si tua bangka keluarga Ki itu keras kepala, nggak mau terima kamu. Mendingan kita manfaatkan kesempatan ini, buat kenalan lebih dekat sama si Kiao. Siapa tahu ini jodohmu yang sebenarnya, Kalau mama ngomong gini lagi, aku nggak mau ngomong sama mama. Tapi, si Kian akhir-akhir ini lumayan baik. Dengar-dengar dia pesan cincin khusus dari luar negeri. Pasti mau melamar kamu. Tong-tong. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan buat kamu. Ayo, Tong-tong. Aku yang pasangin buat kamu. Kok cuma gelang? Si Yoki, Nona Kiao sudah datang. Tong-tong, masih ada tamu di ruang utama, aku duluan ya. Jalan. Yan, kamu ada urusan duluan aja sana. Oke. Bu, kenapa sih nggak biarin aku tanya jelas? Cincin itu kemana? Dasar kamu anak bodoh, ini kan pesta ulang tahunmu. Kian pasti siapin kejutan buat kamu. Adik Sio Kiao juga datang di pesta ini. Bertahun-tahun nggak keluar, jangan jelek sampai malu. Cantik banget. Ini Nona dari keluarga siapa ya? Kiao Xingye. Kamu mau apa? Ini kan pesta ulang tahun Tong-tong. Cepat-cepat pergi dari sini. emang gue pengen dateng? Gue mana mau dateng ke tempat begini? Itu kan karena hati Tong-tong kita yang baik. Nggak dendam, kasih kamu kesempatan lihat. Mana pantas muncul di tempat bagus kayak gini? Orang kayak gue? Liang Jinzhao, kamu sampai segitunya ngehinain gue? Hari ini di depan semua orang, kita putusin hubungan sampai tuntas. Oke, putus ya putus. Emang kamu pikir keluarga Liang kita mau berurusan sama perempuan genit kayak kamu? Iya, mending kamu cepet-cepet minggat dari kota pelabuhan. Jangan pernah muncul lagi di depan gue. Gelang ini, pemberian ayah dulu sebagai tanda. Karena inilah kalian membawaku pulang ke rumah. Sekarang, aku kembalikan pada kalian. Yang sini, mulai sekarang, putus hubungan dengan keluarga Liang. Tak ada lagi ikatan apapun. Kiao Xingye, kalau sudah begitu, kau bukan lagi anggota keluarga Liang. Tak ada hak untuk berdiri di sini.
Hei orang, serat dan buang dia keluar. Siapa berani ganggu adikku, Kiao Rongchuan? Kakak, Kiao Rongchuan, dia itu penerus grup perusahaan Kiao. Kiao Rongchuan, berani-beraninya kau ngomong. Dasar gigolo, jangan kira dandanmu yang mentereng itu bisa menyamar jadi tuan muda Kiao. Siapa di sini yang nggak tahu? Kau cuma supir. Oh gitu rupanya, si gigolo ini. Pasti anak Bulau Ling, kepala rumah tangga keluarga Kiao. Makanya dia berani senaknya. Hadirin sekalian, orang ini adalah anak Bulau Ling, kepala rumah tangga Kiao Rongchuan. Anaknya. Masa iya mereka kompak sama kepala rumah tangga keluarga Kiao? Dia juga nyuri kartu hitam tuan muda Kiao, mau pura-pura jadi dia. Tapi kok aku lihat mirip ya sama tuan muda Kiao. Dulu di pesta keluarga Sheng, aku lihat sekilas dari jauh. Salah lihat kali? Belum dengar? Katanya dia anak Bulau Ling, kepala rumah tangga keluarga Kiao. Betul, semua yang hadir di sini. Siapa yang pernah lihat Kiao Rongchuan? Dia bilang dia Kiao Rongchuan? Gampang, semua orang tahu. Kiao Rongchuan jago main dart. Pernah menang medali emas di turnamen dart kota pelabuhan. Kalau kau bilang kau Kiao Rongchuan, coba tunjukin keahlianmu. Dia mana berani, cuma anak kepala pelayan. Mana pernah mainan kayak gitu? Ayan sini, kamu yang kasih contoh ke si tampan muka tebal ini. Ayan, kamu hebat banget. Lihat kan? Ini baru namanya main panah. Kiao Xingye, aku nasihatin kamu. Cepat bawa si tampan muka tebal ini minggat dari sini. Jangan bikin malu di sini. Astaga, dia malah nembak jatuh panah si yang Master Ki. Jangan-jangan dia beneran Kiao Rongchuan? lihat kan, Kian? Main panah itu, caranya kayak gini. Ini nggak mungkin. Dia pasti nakal di panahnya kalau nggak. Kamu cuma sopir, mana mungkin ngalahin panahku? Cuma trik receh. Jangan pura-pura jadi yang Master Kiao. Orang lain mungkin nggak pernah lihat Kiao Rongchuan. Papaku pernah. Dia bentar lagi sampai di ballroom, bersiap-siap aja lu. Iya benar. Pak, akhirnya papa dateng. Si tolol ini di sini pura-pura jadi putra keluarga Kiao. Ya om, cepat ajarin dia. Biar dia nggak bisa pakai nama yang Master Kiao buat nipu orang. Pak, papa ngapain? Jangan panggil aku papa. Aku nggak punya anak sebodoh kamu. Nakal sama siapa aja boleh, kok malah berani sama yang Master Kiao? Lutut, minta maaf. Enggak, ini nggak mungkin. Aku suruh lo berlutut. Apa? Dia beneran Kiao Rongchuan? Lalu Kiao Xingye, Nona Kiao? Tentu saja adik kandung yang Master kami. Nona besar keluarga Kiao. Yang Master Kiao, maafkan, si bego ini buta mata. Sudah berani menghina Nona Kiao. Tolong, kasihani nyawa hina ini. Yang Master Kiao, aku yang tolol. Aku yang lancang. Aku mohon. Mohon lepaskan aku. Lepaskan keluarga Ki. Lagi pula, aku kan pernah bertunangan dengan Nona Kiao. Kalau dipikir-pikir, aku kan calon adik iparmu. Lo nggak bilang. Aku hampir lupa lo calon adik ipar aku. Lo uling. Patahin kaki dia. Bikin dia mandul seumur hidup. Sio Kiao, tolong ampuni aku. Xingye, tolong. Demi pertunangan kita dulu, tolong bantu aku minta ampun. Aku sumpah, aku nggak akan ketemu Liang Yutong lagi. Seumur hidup cuma lo yang aku cinta. Ini cincin tunangan yang aku siapin buat lo. Minggir. Jangan bikin adikku mual. Kiao Xingye, dasar cewek licik. Kenapa lo sembunyikan identitas? Kalau lo nggak sembunyiin, aku nggak bakal kayak gini. Semua ini salah lo sendiri. Udah kayak gini.
masih nyalahin orang lain. Dasar nggak tahu malu. Anak buah. Seret dia dan habisi. Yang Master Kiao, tadi cuma salah paham. Kiao Xingye itu adik kandung aku. Lo cuma kakak angkatnya, aku kakak kandungnya. Kita kan satu keluarga. Satu keluarga? Tadi aku kok dengar. Kalian bilang Xing Er bukan keluarga kalian? Xingye, selama ini mama yang salah. Kamu mau lepaskan kakakmu dan Tongtong, ya? Dia lagi hamil, loh? Kamu pukul, kamu marahi mama, gak apa-apa. Tolong kamu bicarakan baik-baik. Tolong minta Tuan Kiao lepaskan kami. Kamu kan anak kandung mama. Liu Suyun. Sampai detik ini, kamu masih mikirin anak angkatmu itu? Kenapa kamu nggak minta dia lepaskan aku dulu-dulu? Jangan lupa, barusan, kamu sendiri yang setuju putus hubungan ibu anak sama aku. Xingye, aku mohon padamu. Asal kamu mau lepaskan keluarga Liang kami. Apapun yang kamu suruh, aku lakukan. Kalau gitu, usir Liang Yutong dari rumah ini. Dan umumkan di depan umum. Dia bukan anak kandung keluarga Liang. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya pergi bareng dia dari kota pelabuhan. Mama. Aku anakmu, mama nggak bisa ninggalin aku. Aku, Liu Suyun, umumkan dengan resmi. Liang Yutong nggak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Liang. Nggak, Mama. Mama bercanda, ya? Jin Zhao, buang semua barang-barang Liang Yutong. Dari rumah keluarga Liang. Nggak, aku anak keluarga Liang. Sisanya, serahkan ke Lowling urus. Kakak antar kamu pulang. Oke. Xing Er. Kalau mau nangis, nangis aja. Nangis sekeras-kerasnya. Dulu, aku udah berusaha keras banget buat bikin mereka senang, tapi gak peduli gimana caranya. Di hati mereka, aku selalu kalah sama Liang Yutong. Xing Er, hati sebagian orang emang gak bakal bisa dihangatin. Kak, kali ini beneran gak ada lagi tempat buat aku pulang. Apa sih yang kamu omongin? Kamu tuh selamanya adalah nyonya rumah di sini. Nggak. Kakak kan nanti juga bakal nikah. Nyonya rumah yang sebenarnya. Bukan aku. Tapi kakak ipar. Kak. Kalau aja. Kamu bukan kakakku. Ya kan lebih baik. Kalau gitu. Aku bisa. Bisa apa? Berani dan lega buat cinta kamu. Xing Er. Kapan kamu baru nyadar? Yang aku pengen cuma kamu. Astaga, aku tidur sampai jam 4. Nona besar bangun. Ini teh penghilang mabuk. Xing Er. Kapan kamu baru sadar? Yang kuinginkan cuma kamu. Kenapa baju kakak ada di sini?
Nona mabuk berat tadi malam. Nona menarik-narik ujung baju Tuan Muda, tidak mau dia pergi. Tuan Muda menemani Nona sepanjang malam di sini. Lalu kakak sekarang di mana? Setelah menyiapkan teh penghilang mabuk untuk Nona, Tuan Muda langsung pergi bekerja. Jadi ini bukan mimpi? Ini nyata? Kakak benar-benar menyukaiku? Nona, Nona mau kemana? Aku mau cari kakak. Tuan Muda, tidak baik. Ada apa dengan Nona besar? Nona sedang mengamuk karena mabuk. Kiao Rong Chuan. Penipu besar. Nona, Nona tidak boleh minum lagi. Kalau Tuan Muda tahu, kami bisa mati dihajar. Jangan ikut campur. Kiao Rong Chuan si penipu besar ini. Maaf, Tuan Muda. Kami tak bisa hentikan Nona. Kamu mau apa? Kiao Rong Chuan. Aku datang untuk menangkap pemabuk. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Kiao Rong Chuan, dasar kamu penipu besar. Aku menipumu soal apa? Kamu menipu perasaanku. Aku menipu perasaanmu? Kamu kan bilang mau sama aku. Tapi malah mesra-mesra sama orang lain. Sing Er, Keluarga Liang gak mau aku. Sekarang kamu juga gak mau aku lagi. Sing Er, kamu ngomong apa sih? Kamu istirahat dulu, aku ambilkan air untukmu, ya. Kak, jangan pergi. Jangan pergi cari kakak Sheng Chun. Aku juga suka sama kakak. Sing Er, kamu sadar gak ngomong apa? Aku nggak mabuk. Aku juga suka sama kakak. Kiao Xingye. Kamu ngapain sih? Di dalam mimpiku aja. Cerewet banget sih. Aku mau sama kamu. Biar jadi beras yang sudah matang. Sing Er, kamu masih ingat gak siapa aku? Kamu, Kiao Rong Chuan. Nona, sudah waktunya sarapan. Tuan Muda tenang saja, aku nggak lihat apa-apa.
kandasi kakak? Astaga, aku tidur dengan kakakku. Kalau mama tahu, gimana dong? Nona, sarapannya sudah siap. Ah, sini. Sudahlah, anggap saja aku lupa kejadian ini. Kamu mau apa? Aku cari kamu. Minta keadilan. Keadilan? Kalau mau keadilan, cari hakim. Aku nggak takut. Tadi malam ada yang mabuk lalu menggangguku. Oh ya? Masih ada orang kayak gitu? Harusnya ditangkap dan dipukuli habis-habisan. Sing Er, nggak ingat? Aku ingat apa? Sekarang ingat belum? Nggak. Sebagai adikmu, aku merasa perlu mengingatkanmu. Jangan main-main sembarangan. Kalau sampai Sheng Chun tahu, kamu bakal kena batunya. Aku nggak suka Sheng Chun. Dia nggak ada hubungannya denganku. Kamu suka siapa? Urusanku apa? Aku cuma adikmu. Kiao Xingye, dia kakakmu, kamu nggak boleh suka sama dia. Aku udah lihat. Di atasnya tertulis, Kiao Xingye suka. Yang Master, Ada apa? Nyonya ingin kembali ke kota pelabuhan. Apa? Kamu tidur dengan kakak angkatmu sendiri? Terus, kamu suka sama dia nggak? Tangsu, jangan-jangan aku punya masalah kejiwaan ya? Yezi, kamu nggak salah. Dia kan bukan kakak kandungmu. Tapi, ibu dia. Yezi, ini bukan kamu yang aku kenal. Kamu itu orangnya berani berpikir dan bertindak. Kalau emang suka, jangan mundur. Kakak, apa aku beneran boleh mencintaimu? Kak, malam ini bisa pulang lebih awal? Yang Master, Lakukan sesuai yang tertulis di sini. Nona, Anda sudah pulang. Lowling, kakak mana? Yang Master belum pulang, Nona. Kakak, apa kamu ngindarin aku? Kalau emang gak suka, ngapain ngomong hal-hal yang bikin salah paham? Kiao Xingye. Kah? Jadi pacarku, ya? Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu cuma perlu suka sama aku. Sisanya, biar aku yang urus. Jadi, kamu suka nggak sama aku?
Singer. Bu. Singer, kamu tadi pergi kemana sih? Kamu tahu nggak, selama 3 tahun ini, ibu khawatir banget. Ibu, maafin aku. Aku janji nggak akan kabur lagi. Ibu udah baik banget sama aku. Aku nggak boleh bikin ibu sedih. Ibu, perjalanan naik pesawat pasti capek ya, Bu? Aku beresin kamar ibu dulu. Kamu tunggu di sini. Aku suruh kamu pulang ke kota pelabuhan buat jagain Singer. Kamu malah ngapain aja? Ibu, kamu. Ibu udah tahu semuanya? Masa ibu buta? Ini semua salahku, Bu. Bukan salah Singer. Ya jelas salah kamu. Kamu kan kakaknya. Masa adikmu pacaran aja nggak tahu? Lihat tuh bekas ciuman di leher Singer. Entah digerayangin cowok nakal yang mana. Singer itu polos. Ibu nggak bakal izinkan. Dia dibohongin sama cowok-cowok brengsek. Ibu udah ngomong sama keluarga Lin. Besok Singer langsung dijodohin. Ibu, aku nggak mau dijodohin. Singer yang manis, yang ibu carikan itu. Cowok-cowok terbaik sekota pelabuhan. Ibu, Singer masih kecil. Kamu ngerti apa? Singer, ibu tahu kamu malu-malu. Tapi jangan khawatir, besok ibu sama kakakmu nemenin kamu pergi. Kau pasti Lince, ya? Wah, tampan sekali. Ini anak perempuan saya, Singe. Singe, ini Lince. Mulai sekarang, panggil dia Kak Lince. Halo, nama saya Lince. halo, Kak Lince. Ayo, duduklah. Singer, duduk di sana. Kemari. Singer. Makan daging sapi. Adik saya tidak makan daging sapi. Oh iya, Singer tidak makan daging sapi. Singer makan sayur saja. Terima kasih, Kak Lince. Singer, kenapa? Tidak apa-apa. Sumpit saya terlepas. Sudah besar begini, sumpit saja tidak bisa pegang dengan benar. Masa harus minta kakakmu yang ambilkan? Bu, saya ke toilet dulu. Bu, saya ambil minuman. Gila. Ini toilet perempuan. Kau suka dia, ya? Urusanku sendiri. Kau kan kakakku, bukan ayahku. Kakak. Mana ada adik perempuan mencium kakaknya diam-diam? Aku tidak. Aku tidak ingat kejadian seperti itu. Kalau begitu, biar aku yang bantu kau ingat. Lepaskan aku, Kiao Rong Chuan. Singer. Kamu di dalam? Kalau nggak mau ketahuan, kecilin suaranya. Singer, kamu di dalam? Iya, Bu. Aku di sini. Syukurlah. Ibu lihat kamu lama banget nggak keluar. Ibu kira ada apa-apa.
Bu, aku lagi datang bulan. Aku sebentar lagi keluar. Bohongnya udah kayak kebiasaan, ya? Sering-sering selingkuh, gitu? Udah ingat? Aku nggak ngerti maksudmu. Singer, kok lama banget sih? Lince nungguin kamu nonton bioskop. Kayaknya nggak bisa. Dia sakit perut. Sakit perutnya parah nggak? Parah, Bu. Aku anterin dia pulang dulu, ya. Kia Orang Cuan, kamu mau apa sih sebenarnya? Kiao Xingye. Kalau kamu berani keluar sama si kutu buku itu, aku patahin kakinya. Kayaknya, ibu nggak tega ngelihat kamu nikah sama orang pincang. Gila. Laki-laki di dunia ini banyak. Satu kamu patahin. Masih ada yang lain. Kamu cari satu, aku patahin satu. Ayo lihat, siapa yang lebih cepat? Kamu cari pacar, atau aku patahin kaki mereka? Lowling. Pulang. Halo, Kak Lince. Aku sudah sampai rumah. Kia Orang Cuan, kamu mau apa? Kak Lince. Wah, banyak sekali kakakmu ya. Sing, kamu kenapa? Kia Orang Cuan. Kami ini kakak beradik. Kakak beradik. Kiao Xingye suka sama Kia Orang Cuan. Tak ada yang tahu, ini perasaan antara kakak beradik. Sing Er. Akui saja, kamu kan suka sama aku. Bu, dengar dulu penjelasanku. Kia Orang Cuan, dasar binatang. Berani kau main-main dengan adik sendiri. Orang brengsek sepertimu. Bu. Aku suka Sing Er, aku akan menikahinya. Kamu, Bu, Sing Er. Wajar kalau ibu butuh waktu untuk menerima ini. Nanti juga dia akan menerima. Kak. Biarin aku sendiri sebentar, ya? Nona belum keluar juga? Belum, makanan yang ditaruh di depan pintu juga belum diambil. Makan pun tidak mau. Kiao Xingye. Singer, kamu pergi begitu saja. Tidak takut kakakmu marah? Mama sudah berbuat baik padaku. Aku tidak tega membuatnya sedih. Tapi tinggal di hotel terus-terusan juga bukan solusi. Bagaimana kalau ikut aku pulang saja? Tidak bisa. Kalau aku ke tempatmu, kakak pasti akan menemukanku cepat atau lambat. Baiklah. Kalau begitu, tinggallah dulu di sini. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku ya. Iya. Kamu cepat pulang dan istirahat. Oke, aku pergi dulu. Iya. Tuan muda, tebakanmu benar. Nona besar memang bersama Nona Tang.
Datangnya susu. Kiao Xingye, kamu kejam sekali. Kamu pikir ganti tempat, ganti nomor HP. Aku jadi nggak bisa nemuin kamu? Kenapa? 2 hari nggak ketemu, jadi bisu? Bicara. Kalau aku nggak datang, kamu mau ngumpet dari aku seumur hidup? Kalau kita bersama, Mama pasti akan sedih. Terus kamu nggak takut bikin aku sedih? Kah? Lebih baik kita tetap jadi kakak adik saja. Bertahun-tahun sebelumnya. Bukan baik-baik saja? Kakak adik? Sekarang habis manis apa dibuang, gitu? Mau kabur? Dengar ya, kamu jangan bermimpi. Pokoknya, sekarang aku cuma anggap kamu kakak. Kakak, Ya orang cuan. Kamu ngapain? Lepasin. Lepasin aku. Ya orang cuan. Kalau kamu berani sentuh aku laporkan ke polisi. lapor saja. Dasar cewek kecil kurang ajar. Aku tanya terakhir kali. Kamu memang mau putus? Baik. Kalau itu pilihanmu. Mulai sekarang aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kah? Nggak bisa. Aku suka sama kamu. Kalau gitu, kita pacaran yang serius. Singer, Mama kangen banget sama kamu. Ayo pulang bareng kakak. Oke. Kedepannya, apapun masalahnya, kita hadapin bareng-bareng. Aku nggak akan mundur lagi. Mawar yang kubesarkan. Akhirnya sudah dewasa. Singergu. Nenek, jangan sedih lagi. Pasti kakak akan bawa Nona pulang. Singer. Kamu pergi kemana saja? Kamu tahu tidak betapa paniknya Mama. Mama, maafkan aku tidak akan sembarangan pergi lagi. Singer, Mama sudah pikir, daripada menikahkanmu dengan orang lain, lebih baik kamu menikah dengan Rong Chuan. Rong Chuan itu anak yang Mama besarkan sendiri. Dia pasti orang yang baik. Mama, kamu setuju? Mama setuju. Asalkan kamu tetap di samping Mama. Mama setuju apa saja. Hang, Singer. Kamu mau menikah denganku? aku mau. Kiao Xingye, kamu kan tunanganku. Berani-beraninya selingkuh dengan pria lain. Kalian berdua dekatkan sedikit. Bagus.
Nyonya Kiao, selamat menikah. Mama. Ini hadiah pernikahan untuk kalian. Mama. Bukankah ini nenek yang berikan untuk Mama? Bertahun-tahun ini, Mama tidak pernah tega memakainya. Gelang giok ini dan liontin giok ini sepasang, ini adalah harta pusaka. Keluarga Kiao yang diwariskan turun-temurun. Sekarang Rongchuan sudah berkeluarga. Sudah saatnya ini diserahkan ke tangan kalian.